Masih rahmatnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat yang teladan. Pagi hari ini kita telah hadir bersama-sama dengan kita Pak Ustaz Safar. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan hadir bersama kami. Mudah-mudahan pengajian pagi hari ini dijabah oleh Allah SWT sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan akomodasi sehingga terlaksana acara pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Ada apa nih? Betul. Kayaknya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita berjumpa kembali di kajian bulanan yang insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang tafsir dari surat An-Naba. Dan Masya Allah pagi hari ini baru mejanya menunjukkan keseriusan. Jadi, alhamdulillah setelah sekian tahun ada peningkatan iman dan takwanya dan peningkatan fasilitas. Di antara sesuatu yang patut kita syukuri. Rasa-rasa kok di atas mimbar gitu. Materi terakhir yang kita bahas tentang fenomena tentang hari akhirat. Surat An-Naba di awal kita tegaskan ketika ada manusia atau hamba
meragukan tentang adanya hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada mereka dengan 9 bukti kemahakuasaan Allah, bahwasanya Allah Maha berkuasa untuk mengembalikan manusia hidup. Maka 9 bukti kemahakuasaannya, yang pertama, Allah mampu menjadikan bumi sebagai hamparan. Yang kedua, gunung-gunung sebagai pasar. Ketiga, menjadikan berpasang-pasangan. Keempat, menjadikan tidurnya manusia sebagai istirahat. Kelima, menjadikan malam sebagai pakaian. Dan keenam, menjadikan siang sebagai ma'isyah, mencari kehidupan. Ketujuh, Allah membina 7 langit yang kokoh. Kedelapan, menjadikan matahari terang benderang. Dan yang terakhir, Allah menurunkan hujan. Yang kesembilan, bukti mahakuasaan tadi menegaskan 3 perkara pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kemahakuasaan. Allah Maha Kuasa di atas seluruh makhluknya. Sebagaimana Allah Maha Kuasa, maka selain Allah tidak berkuasa. Yang kedua, menunjukkan kemaha ilmu dan hikmahnya. Ketika Allah menciptakan, Allah pasti tahu. Dan ciptaan Allah pasti itu yang terbaik, pasti itu sesuai dengan masing-masing punya tugasnya, masing-masing sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga, menegaskan Allah Maha berbuat, fa'alun lima yurid. Allah Maha berbuat terhadap apa yang Dia inginkan. Setelahnya, fenomena tentang hari kiamat. Setelah Allah menegaskan inna yawmal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat ada waktu yang ditentukan, dan yawmal fasli adalah salah satu di antara nama-nama hari kiamat. Hari kiamat memiliki banyak nama, di antaranya al-ghasyiyah, as-sakhah, at-tammah, dan di antaranya adalah yaumul fasl, hari yang akan diputuskan. Kalau di dunia belum Allah putuskan, semuanya masing-masing dengan amalannya. Mau berbuat kebaikan dengan kebaikannya, berbuat keburukan dengan keburukannya. Namun ketika nanti sudah tegak hari kiamat, barulah Allah akan putuskan perkaranya. Dan makna yaumul fasli, masing-masing akan dikelompokkan dengan kelompoknya. Orang beriman sesama orang beriman, orang musyrik dengan orang musyrik, orang kafir dengan orang kafir, masing-masing dengan klasternya, dengan kelompoknya. Kalau di dunia kita semua masih bersama-sama. Mungkin dalam satu komplek ada yang soleh, ada yang toleh. Mungkin dalam satu komplek ada orang-orang yang hatinya lembut, ada orang yang hatinya keras. Mungkin dalam satu tempat ada mukmin, ada orang kafirnya. Mungkin dalam satu tempat ada orang yang suka mengganggu yang lainnya, zalim. Ada orang-orang yang mereka tidak mengganggu yang lainnya. Ketika di dunia masih saling bercampur bersama, sampai nanti ketika terjadi hari kiamat, hari kebangkitan, Allah akan putuskan perkaranya masing-masing dengan kelompoknya. Kapan terjadi hari yaumul fasli? Allah sebutkan yaumul yunfakhu fis-sur. Yang pertama, ketika saat sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil. Fata'tuna afwaja, ketika ditiup sangkakala, itu pada tiupan yang kedua, kalian akan datang berbondong-bondong. Dan seseorang itu akan
diwafatkan dalam kebiasaan dia, dan kelak nanti akan dibangkitkan dalam keadaan mati terakhirnya. Maka sebagian disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi bahwasanya suatu ketika ada seorang yang sedang ihram, memakai baju ihram 2 helai. Di perjalanan ihramnya faqasathu dabbatuhu, hewan tunggangannya itu menginjaknya. Jadi dia jatuh dari hewannya, kemudian dia terinjak oleh kakinya, akhirnya mati. Ketika dia mati, wafat di tengah-tengah ihramnya, maka Rasul mengatakan, jangan kalian menutupi wajahnya dengan kain ihramnya, biarkan dia terbuka seperti saat sedang ihram, tidak dikasih minyak wangi maupun ditutupi kepalanya. Dia dikuburkan dalam keadaan seperti kayak ihram. Kenapa harus mengatakan kelak dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah? Ketika seseorang itu sedang ihram, maka dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kelak nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan ihramnya, muhrim. Sehingga hadis ini menjadi sebuah hadis yang memberikan faedah. Kelak nanti seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan terakhir dia wafat. Maka yang wafatnya suka main game, di mana-mana sering main game, di rumah main game, di masjid main game, di warung main game, pulang-pulang pas main game mati. Na'udzubillah, dibangkitkan dalam keadaan main game. Tapi kalau biasanya setiap hari pasti baca Quran atau sholat sunnah atau bersedekah, kemudian wafat, ini yang indah. Dan di antara Allah memilih hambanya, Rasulullah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan menggunakannya. Maka para sahabat bertanya, gimana caranya Allah menggunakannya, memberikan taufik, memilihnya? Rasul mengatakan, Allah menggunakannya dalam ketaatan sebelum dia diwafatkan. Jadi antara Allah memilih hambanya ketika dia mau diwafatkan, Allah menggunakan dalam kebaikan. Dia melakukan satu kegiatan kebaikan, apa itu sholat, baca Quran, atau sedekah, atau apa saja. Kemudian Allah wafatkan. Jadi antara taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ya, di antara cara mendapatkan husnul khatimah, punya kebiasaan baik setiap hari. Yang kedua, fenomena tentang hari akhirat. Wa futihatis sama, terbukanya langit menjadi berpintu-pintu. Langit sekarang yang kita saksikan kokoh, kuat. Allah menegaskan sab'un syidayat, 7 lapis langit yang sangat kuat dan kokoh. Tapi kelak ketika terjadi hari kiamat, langitnya pecah. Allah menegaskan idas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah menjadi 2. Kemudian ayat setelahnya, di surat setelahnya, idas sama'un fatarat, setelah terbelah menjadi 2, kemudian pecah berkeping-keping, sehingga terbuka pintu-pintu langit. Dan di ayat yang lain Allah menegaskan wardatan kantihan, langit-langit itu berkilau seperti kayak mawar-mawar. Di daun mawar, maka langit kelak nanti seperti daun mawar yang berserakan. Jika langit saja hancur, gimana dengan manusia?
tidak ditanyakan. Langit saja yang kokoh dan kuat itu hancur, apalagi manusia. Fenomena yang ketiga, wasiyiratil jibalu fakanat saraba. Gunung-gunung akan dijalankan, maksudnya adalah dihancurkan. Allah menegaskan, wa muhawilatil ardi wal jibal fadukkata dakkatan wahida. Wa fahumilatil ardi wal jibal, bumi-bumi dan gunung diangkat. Kemudian keduanya dibenturkan dengan benturan. Fadukkata dakkatan wahida. Maka gunung-gunung yang kokoh dan kuat, Allah menegaskan, wa takunul jibalu kal'ihbil manfush. Gunung-gunung menjadi seperti kayak kapas yang diterbangkan. Gunung seperti kayak kapas. Atau di ayat yang menegaskan, hada mansura, seperti debu yang bertebaran. Setelah dihancurkan, maka seperti kayak kapas atau debu. Kemudian Allah menegaskan, inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam mengintai. Siapa yang diintai oleh neraka jahanam? Littagina ma'aba, orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Siapakah orang yang dikatakan melampaui batas? Pada ayat 27-28 Allah menegaskan, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka dulu adalah orang-orang yang tidak mengharapkan penghisaban. Yang menghisab di antara iman dengan hari akhir, dan iman dengan hari akhir termasuk salah satu rukun iman yang ke-5. Iman memiliki 6 rukun. Rukun iman ada 6. 1, beriman kepada Allah. 2, malaikatnya. 3, kita apa Rasul dulu? Antuk billah wa malaikatihi wa kutubihi. Kalau dalam hadis, kitabnya. Beriman dengan kitab juga beriman dengan Rasul. Atau beriman dengan Rasul juga beriman dengan kitab. Jadi urutan yang ke-3 maupun yang ke-4 boleh. Beriman kepada kitabnya dan Rasulnya, atau Rasulnya dan kitabnya. 4. Kelima, beriman dengan hari akhir. Baru terakhir beriman dengan qada dan takdir yang baik maupun yang buruk. Maka salah satu di antara rukun-rukun iman yaitu beriman dengan hari akhir. Di antara isi kandungan beriman dengan hari akhir adalah yaumul hisab, hari perhitungan. Jika di dunia ada istilah tidak ada makan siang gratis. Di dunia itu ada istilah tidak ada makan siang gratis. Kalau kita masuk warung habis makan, ketika kita masuk restoran sederhana itu dipersilahkan dengan 3S: senyum, sapa, salam. Silakan Bapak duduk manis, dihidangkan, semua menunya dikeluarkan. Tapi setelah makan kenyang, mau keluar ditahan dulu. Suruh ngapain Pak? Bayar. Tadi ketika masuk 3 kayak raja, setelah keluar suruh bayar. Itu pun ada pajaknya Pak. Makan itu ada pajaknya kan? Pokoknya semua dipajak gitu. Siapa yang punya restoran, siapa yang makan Pak. Nah ini dunia saja seperti ini. Apalagi nanti ketika hari kebangkitan. Akan ditanya tentang umurnya untuk apa, ditanyakan tentang jasadnya untuk apa, ditanyakan tentang hartanya dari mana kemana dibelanjakan,
ditanya tentang masa mudanya, ngapain aja dulu. Dan yang lain-lainnya, Allah menegaskan, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya kepada kalian tentang seluruh kenikmatan. Yaumul hisab, hari akan dihitung semua amalan. Oleh karenanya Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung di hari akhirat. Wazinu qabla an tuzanu, timbang amal kalian sebelum kalian ditimbang. Karena menghisab diri hari ini, menimbang diri hari ini, itu lebih ringan dibandingkan ditimbang di hari esok. Dan persiapkanlah hari perjumpaan dengan Allah lil ardil akbar, untuk dipaparkan semua amal saleh, yang pada hari itu tidak akan ada yang tersembunyi sedikit pun. Maka orang-orang yang melampaui batas, dosa pertamanya adalah tidak meyakini hari penghisaban, yaumul hisab. Dan jika dia tidak beriman dengan yaumul hisab, berarti dia telah ingkar terhadap rukun iman yang kelima. Dan jika orang tidak meyakini hari akhir, orang akan melakukan perbuatan melampaui batas. Orang kalau berbuat kejahatan, dia takut. Kalau dia takut, berarti masih ada iman. Dengan hari kebangkitan, kalau saya berbuat ini dan itu, nanti apa? Nanti pertanggungjawabannya besar. Ini punya iman. Coba kalau orang itu nggak beriman dengan hari akhirat, ketika berbuat kejahatan, dia nggak mikir, asalkan hatinya senang, hawa nafsunya senang, sudah dilanjutkan terus. Namun ketika orang itu beriman dengan hari perhitungan, hari hisab, hari akhir, dia akan terbatasi dari perbuatan buruknya. Dosa yang kedua, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami sedusta-dustanya. Allah memberitahukan tentang surga, nggak percaya. Allah memberitahukan tentang neraka, nggak percaya. Allah menegaskan tentang siksa alam kubur, siksa neraka, nggak percaya. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Diberitahukan tentang nasihat Quran, tidak mau. Diberikan nasihat hadisnya, tidak mau. Mendustakan ayat-ayat Allah. Inilah dosanya orang yang melampaui batas. Kenapa disebutkan dua hal ini? Jika dua hal ini saja tidak meyakini, yang lainnya hilang. Seseorang kalau mendustakan ayat-ayat Allah, tidak meyakini adanya hari akhirat, dia akan berbuat melampaui batas. Maka Allah ancamkan kepadanya. Dan jika ada orang sisi keburukannya itu lebih banyak, lebih besar, maka orang ini lebih pasnya, yang lebih diutamakan memberikan kabar gembira apa ancaman. Kalau ada orang berbuat kejahatan, jahat sama yang lain, itu yang lebih pas untuk dia, nasihat kabar gembira atau ancaman? Ancaman. Jika engkau mendustakan hari perhitungan, jika engkau mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah ancam. Yang pertama, Allah mengatakan lit-taghina ma'aba. Neraka jahanam akan menyintai siapa? Orang-orang yang melampaui batas. Allah menegaskan labithina fiha ahqaba. Mereka kekal selama-lamanya.
Dan man ahqaba, ulama tafsir mengatakan satu kekal selama-lamanya. Atau man ahqaba dari kata hukubun 70 tahun. Dan ahqaba itu jamak dari hukubun 70 tahun. Yang setelah disiksa 70 tahun, datang 70 tahun berikutnya. 70 tahun selesai, datang 70 tahun berikutnya. Seterusnya dan tidak ada ujungnya. Sehingga ulama tafsir yang kedua yang mengatakan ahqaba itu kekal selama-lamanya. Tidak ada ujung, tidak ada henti-hentinya. Ketika penghuni neraka mengatakan, wahai para malaikat, lihat di alaina rabbuk. Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, matikan saja kami biar selesai. Jadi apa? Harapan penghuni neraka itu minta dimatikan saja biar selesai. Maka para imam mengatakan, qala innakum makisun. Justru enggak, kalian dibiarkan kekal dalam api neraka. Orang-orang yang melampaui batas dulu ketika di dunia yang paling dia takuti kematian. Tapi ketika mereka dibangkitkan dari akhirat, yang paling dia minta apa? Kematian. Jadi dulu ketika dunia yang paling dia takut adalah kematian, tapi ketika dia dibangkitkan, yang paling dia inginkan adalah kematian. Namun Allah mengatakan dalam surat Al-A'la di antaranya, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Maksudnya siksanya itu berkelanjutan terus. Disiksa, hancur, bangkitkan lagi. Disiksa, hangus kulitnya, ganti kulit yang baru lagi, yang lebih tebal daripada sebelumnya. Maka ancaman yang pertama, siksa neraka kekal bagi orang-orang yang mendustakan hari hisab dan mendustakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, siksa penghuni neraka jahanam, la yaduquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan dan minuman. Di neraka panas, sangat panas. Ketika orang merasakan sesuatu yang panas atau hawa yang panas, kayak hari-hari ini Pak. Hari-hari ini gimana cuaca? Orang kalau panas merasakan apa? Dahaga, haus. Kalau jam satuan keliling-keliling gitu, naik motor, langsung terasa. Itu kalau setelah haus, panas, melihat kelapa muda, es kelapa muda, es cendol, itu apa? Langsung pingin. Atau melihat es lahan, itu langsung pingin. Demikian pula di neraka jahanam. Itu mereka disiksa panas, mereka juga merasakan dahaga yang sangat-sangat dahaga. Maka di antara permintaan penghuni neraka, Allah menegaskan dalam surat Al-A'raf, wa nada ashabun nari ashabul jannah. Dan penghuni neraka itu memanggil-manggil penghuni surga. Wahai penghuni surga, afidu alaina al-ma, kasih kami minuman setetes saja. Jadi apa? Penghuni neraka itu memanggil-manggil penghuni surga. Kan dulunya di dunia sama. Wahai penghuni surga, afidu alaina al-ma, kasih kami minuman, tuangkan sedikit saja. Atau dalam tafsirnya setetes. Bayangkan. Apa jawaban penghuni surga? Qalu innallaha harramahu 'alal kafirin. Maaf, sesungguhnya Allah mengharamkan minuman lezat kami bagi orang-orang kafir. Semakin menderita. Minta setetes saja. Tuangkan sedikit saja. Sehingga semakin bertambah hausnya. Akhirnya mereka tetap meminta. Orang kalau sudah di puncak rasa haus itu pasti minta apapun, pokoknya apa? Minuman.
pada saat itu sesuatu yang paling berharga bagi orang yang haus adalah air. Andai kata dikasih uang yang banyak gak mau. Kenapa? Pengennya air. Kenapa pengen air? Karena pada saat itu yang paling diingat air. Apalah arti sebuah harta kalau gak bisa berbeli air? Masing-masing itu kaya dengan keinginannya. Ada sebuah cerita itu. Hikayat itu dongeng yang diambil hikmahnya. Ada seseorang yang punya mustajab, doa yang mustajab dalam hidupnya, dan cuma dikasih 2. Doa yang mustajab tapi hanya 2. Ketika dia sedang jalan-jalan bersama anaknya, maka dia melihat orang kaya-kaya, banyak harta emasnya, banyak kekayaannya. Maka dia gunakan doanya. Yang pertama, ya Allah, jadikan segala sesuatu menjadi emas untukku. Akhirnya kau kabulkan. Maka setiap dia menyentuh barang menjadi emas. Pegang laptop, emas. Pegang meja, jadi emas. Wah, masa gembira, senang. Kenapa? Wah, bakal menjadi orang yang paling kaya. Terus jalan ke sana kemari, sampai ketika dia sedang berjalan jauh ke sana kemari, haus. Maka ketika dia pegang air, jadi emas. Ketemu anaknya, minta air, pegang anaknya jadi emas sekaligus. Kaya dia. Air dipegang jadi emas. Makan dipegang jadi emas. Suaminya dipegang emas. Mas bro. Karena siang yang panas semakin apa? Dahaga. Dan ketika dia memiliki emas-emas yang bertumpuk-tumpuk, dia malah sedih. Kenapa? Karena dia mau minum, air pun dipegang dari emas. Maka pada saat dia menyadari ternyata bukan itu harta sesungguhnya. Akhirnya dia menggunakan doa yang keduanya. Apa? Ya Allah, kembalikan seperti semula, kami tak mas lagi. Akhirnya semuanya kembali seperti semula. Anaknya pun jadi anak lagi. Kemudian air yang dipegang pun jadi air lagi, langsung diminum. Alhamdulillah. Ternyata harta yang paling berharga adalah harta yang saat itu kita butuhkan. Air ini menjadi harta yang paling berharga bagi siapa? Orang yang paling haus. Anak itu menjadi harta yang paling berharga bagi siapa? Orang yang ingin punya anak. Maka tak jarang orang itu yang belum dikasih anak. Pokoknya Ustaz, semua harta kalau bisa mendatangkan anak, saya dikeluarkan. Asalkan saya punya anak. Makan roti itu paling harta yang paling berharga bagi siapa? Orang yang sedang lapar. Kalau terjadi paceklik berkepanjangan, misalnya 7 tahun, mobil yang mewah, rumah yang mewah, kalau air gak ada gimana? Kalau air gak ada misalnya, itu gak ada artinya. Lebih berharga mana? Mobilnya sama airnya saat itu. Airnya. Nah, penghuni neraka itu sesuatu yang paling dia harapkan adalah air. An-afidhu alaina al-ma'. Dalam surat Al-A'raf ayat 50 tadi.
Wahai penghuni surga, tuangkan sedikit saja. Atau dalam tafsir setetes ya kan? Enggak, Allah mengharamkan. Akhirnya dihidangkan minuman. Tapi Allah menegaskan illa hamimau wa wassaqa, dikasih air minum yang mendidih dan juga nanahnya penghuni neraka. Wala'iyadzubillah. Diminum enggak? Diminum. Namun di puncak rasa harus tetap diminum air mendidihnya, diminum air nanahnya. Alhamdulillah. Ketika diminum langsung rontok semua isi ini, ususnya, jantungnya, dan lain sebagainya langsung mendidih rontok. Allah mengatakan jazaa'u wifaqa, sebagai balasannya sepadan, yang setimpal. Dulu ketika di dunia dikasih peringatan, nggak dengerin. Dulu dikasih tahu ayat-ayat, tidak diimani. Sekarang apa? Balasan setimpal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menganggap seseorang sampai ada memberi peringatan. Ada diutusnya para rasul, dikasih ayat-ayat Quran. Dikasih ayat-ayat Quran, dikirimkan para rasul, masih tidak beriman, selesai. Dan Allah mengatakan wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, segala sesuatu kami catat dalam catatan amal. Sehingga ada namanya satu perbuatan yang hilang. Ya. Setiap perbuatan kita itu ada catatan amalannya. Maka Allah mengatakan fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Kata para ulama, ini ayat yang paling keras. Jadi semua ayat yang paling keras dalam menyiksa dan menyengsarakan penghuni neraka adalah fadhuqu falan nazidakum illa adaba. Rasakanlah. Setiap kali penghuni neraka itu merengek-rengek, menangis, sengsara, kesakitan. Ketika kesakitan justru ditambahkan berkali lipat sakit daripada sebelumnya. Andai kata apa? Dia haus. Ketika dia haus, kemudian dia curhat, ya Allah, kok haus sekali ya Allah, justru ditambahkan rasa haus yang berkali lipat daripada sebelumnya. Jika dia kesakitan, maka kesakitannya ditambahkan dengan berkali lipat daripada sakit sebelumnya. Fa'dhuqu, rasakanlah. Falan nazidakum illa adaba. Tidak kami tambahkan kepada kalian kecuali azab. Semoga kita semuanya terjauhkan dari siksa di neraka. Gak akan kuasa. Mungkin hari ini ada orang yang mengatakan, gak apa-apa, siksa saja neraka, karena dia belum merasakan. Kan ada di antara manusia yang menantang neraka. Kenapa dia boleh menantang hari ini? Karena dia belum merasakan. Coba aku nanti merasakan, mudah. Langsung mengatakan, ya Allah, kembalikan ke dunia biar aku beramal lagi. Terakhir dah, enggak selesai. Tidak ada namanya kesempatan kedua. Setelah tentang ayat ancaman, setelahnya ayat kabar gembira. Allah menegaskan innalil muttaqina mafazah. Sesungguhnya orang-orang bertakwa mendapat kemenangan. Setelah tentang ayat-ayat azab, ayat api neraka, setelahnya ayat-ayat surga atau kabar gembira. Dan inilah metode Quran. Metode Quran senantiasa al-khawf war-roja. Ada kalanya dibikin takut, ada kalanya dibikin gembira. Agar seorang hamba senantiasa menghadirkan al-khawf war-roja. Takut, berharap. Atau bahasa kita, harap-harap, cemas. Kalau takut terus, nanti putus asa. Gembira terus, nanti kebablas, melampaui batas. Namun ada kalanya dibikin takut,
ada kalanya dibikin senang. Coba kita bisa nggak usah jauh-jauh di surga, di akhirat, di dunia saja. Kalau seseorang setiap ingin dikasihkan, setiap ingin dikasih. Biasanya kalau manusia apa saja yang dia inginkan kemudian dia dapatin, kira-kira merusak dia apa semakin bersyukur. Nah, biasanya orang itu berbuat melampaui batas karena miskin apa karena kaya? Karena kaya. Allah menegaskan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia itu melampaui batas kapan? Ketika melihat dirinya sudah kaya, cukup, gak butuh yang lain. Di antara tadabburnya, kesimpulannya, orang itu melampaui batas jika dia merasa paling kaya. Gak butuh Allah, gak butuh pahala, gak butuh yang lain. Maka jika setiap orang itu setiap ingin dikasih, nanti justru akan melampaui batas. Maka ada kalanya dikasih sakit, biar apa? Dia sadar manusia itu tidak kaya mutlak. Buktinya apa? Kalau sakit, dia nggak bisa mampu. Ada kalanya manusia dibikin sedih, biar manusia itu bisa bersyukur saat gembira. Ada kalanya manusia dibikin susah, agar manusia menyadari bahwa dirinya orang yang lemah. Tanpa pertolongan Allah, dia akan mampu. Tanpa kuasa Allah, dia gak akan menjadi orang yang mampu. Sehingga orang beriman senantiasa dalam kebaikannya, dalam usahanya, dalam prestasi yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah. La haula, tiada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Jadi kalau dikasih nikmat terus, nanti lupa diri. Dikasih sakit terus, putus asa. Ya Allah, sakit terus ya Allah, miskin terus ya Allah, kok sakit terus, putus asa nanti. Tapi ada kalanya sehat, ada kalanya sakit. Dia menyadarkan, kalau sehat terus nanti nggak ke masjid-masjid deh, ke musola. Jadi kalau baru senang, musolanya lewat. Kalau sudah sakit, baru ke masjid lagi. Ya Allah, sembuhkanlah ya Allah. Kita sudah sehat, jalan-jalan terus. Jalan-jalan ke Bogor, ke Bandung, kemana-mana. Gak pernah bisa apa musolanya. Yang ada gak ada. Tapi kalau berasa sakit terus, sudah apa berat, putus asa nanti. Demikian dengan Quran, dikasih neraka terus, dikit-dikit neraka, putus asa nanti. Ternyata susah jadi orang banyak. Namun ada kalanya dikasih ancaman neraka, ada kalanya diberikan dengan surga, agar seorang hamba senantiasa al-khauf war-raja, harap-harap cemas. Allah menegaskan innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa akan meraih mafaza, kemenangan. Kalau di dunia ditanya definisi menang itu seperti apa? Menang, sukses itu apa? Berhasil. Sukses itu ketika ujian lulus, misalnya. Bagi orang yang sedang ujian. Sukses itu ketika melamar kerja ke lembaga yang basah, berhasil lulus. Ini memang sukses bagi yang mengejar karir.
Sukses itu ketika punya anak. Bagi yang ingin punya anak. Sukses itu ketika lomba banyak pesaingnya, dia yang dapat juara. Itu apa? Kesuksesan dunia. Dan dunia itu sifatnya terbatas dan bertempo. Terbatas. Apakah yang sukses akan sukses terus? Enggak. Apakah yang sehat akan sehat terus? Enggak juga. Apakah yang punya anak naik terus sama anaknya? Anaknya tidak mau. Nikah selesai, bisa rumah. Maka kemenangan menurut Allah, ya Pak, kemenangan versinya Allah. Ada kemenangan, kesuksesan, keberhasilan versi manusia. Tapi kemenangan, keberuntungan, keberhasilan versinya Allah dalam pandangan Allah yang Allah tegaskan, innal muttaqina faza. Orang-orang bertakwa itu mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Kemenangan menurut Allah itu kemenangan seperti apa? Semua kemenangan, keberhasilan, kesuksesan di dunia semua tidak ada yang kekal, terbatas, bertempo. Tapi kemenangan yang sebenarnya, yang hakiki, yang abadi, yang sebenar-benarnya kemenangan yang Allah maksudkan dalam innalil muttaqina mafaza, orang bertakwa itu menang. Seperti apa kemenangannya, keberuntungannya? Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan diberikan balasan yang sempurna kapan? Pada hari kiamat. Balasan yang sempurna itu hari kiamat. Di dunia sebagian saja, atau bahkan terkadang belum. Tapi balasan yang sempurna pada hari kiamat. Allah mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faza." Inilah apa? Kemenangan menurut Allah. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, masuk surga, itulah kemenangan yang sebenarnya. Jadi jika ditanya kesuksesan, kemenangan, keberuntungan yang hakiki, yang sebenarnya apa? Itulah surat Ali Imran ayat 185. Menang yang sebenarnya menang, beruntung yang sebenarnya beruntung, sukses yang sebenarnya sukses adalah ketika seseorang dijauhkan dari api neraka dan masuk surga. Selain itu, semua bertempo terbatas. Sehingga ketika seseorang itu sukses dunianya, tapi gak sukses akhiratnya, itu gak sukses. Misalnya jadi presiden, sukses kan? Berapa periode? 2 sampai tamat. Kalau 1 periode kan masih setengahnya. 2 periode sempurna 10 tahun. Sukses dunianya. Namun jika tidak menyelamatkan dia dari api neraka, maka gak sukses. Sukses tapi belum sukses yang sebenarnya. Maka bagi orang yang beriman, sukses yang sebenarnya adalah ketika seseorang jauh dari api neraka dan dimasukkan dalam surga. Allah mengatakan, faqad faza. Sungguh tuh orang telah meraih kemenangan yang sebenarnya, beruntung yang sebenarnya, sukses yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia kecuali hanya kesenangan yang memperdayakan, menipu. Sehingga innalil muttaqina mafaza, orang bertakwa itu mendapat kemenangan. Apa kemenangannya? Ketika dia jauh dari api neraka masuk ke dalam surga. Dan dari ayat ini juga ada pesan faedah. Seseorang dikatakan menang
beruntung mendapatkan kenikmatan jika jauh dari pantangan, jauh dari gangguan. Mana yang didahulukan dalam hidup? Menghilangkan keburukan, gangguan, atau mendahulukan kebaikan, maslahat. Dalam kehidupan dunia ini, mana yang lebih didahulukan? Menghilangkan masalah dulu, atau bersenang-senang dulu? Neraka masalah gak? Maka didahulukan. Hilangkan masalahnya, kemudian bersenang-senang. Dan ini juga menjadi kaidah usul fiqh. Jika ada mudarat, kemudian ada maslahat, mana yang didahulukan? Hilangkan mudaratnya dulu. Kalau tidak akan mungkin engkau bersenang-senang jika masih ada pantangan. Dikasih sate marangi, kan enak yang di mana Pak Irwan? Purwakarta ya. Dihidangkan nasi marangi tapi giginya sakit. Bisa menikmati nggak Pak? Ya enggak bisa. Kenapa? Ada pantangan, gigi sakit. Gimana cara menikmati sate marangi? Hilangkan sakit giginya dulu, baru makan. Di rumah punya masalah, nanti akan ada arisan. Ini biasanya saya dapat yang pertama nih. Datang ke arisan apa hilangkan masalah dulu? Hilangkan masalahnya dulu. Jadi kalau punya kebaikan, punya masalah, hilangkan masalahnya dulu. Baru apa? Selesai. Sholat itu maslahat. Kemudian perutnya mulus. Tetap memaksakan diri sholat dulu apa kamar mandi dulu? Kamar mandi dulu. Kenapa? Karena nggak akan mungkin dia khusyuk dalam sholat jika masih ada pantangan. Meskipun nanti terlambat sholat jamaahnya nggak masalah. Meskipun nanti sudah lewat sholat nggak masalah. Karena mendahulukan menghilangkan mudarat itu lebih didahulukan daripada maslahat. Dan tinggal dikiaskan dalam kehidupan. Punya masalah, kebaikan, masalahnya dihilangkan dulu. Jadi kalau ibu-ibu pengen jalan-jalan, pengen umroh, pengen jalan-jalan sama suami, hilangkan masalah sama suami dulu. Kenapa? Karena nggak akan indah perjalanan jalan-jalan sama suami jika masih punya masalah yang disimpan. Selesaikan di rumah, baru jalan. Berikutnya, apa bentuk kemenangannya? Mafazah, kemenangan. Kemenangan seperti apa yang tadi peroleh? Macam-macam mafazah kemenangannya. Orang-orang bertakwa mendapatkan kemenangan, keberuntungan, mafazah. Yang pertama, macam-macam mafazah kebun-kebun. Hadaiqah, kebun-kebun. Ini bukan kebunnya dunia, kebunnya surga. Dan jika disebut kebun, itu dengan isinya. Enggak cuma tanah kemudian enggak ada bawahnya. Enggak. Di antara cara mentadabburi Quran, jika disebutkan surga itu jangan bayangkan surga saja, tapi apa? Bayangkan semua yang terkandung dalam surga. Contohnya, jika disebut rumah yang sudah rumah, ada apa di dalamnya? AC, sofa, perabotan rumah tangga,
Apalagi Bu? Dan lain-lainnya. Demikian juga jika disebut kebun itu nggak hanya tanah saja, tapi di dalamnya ada pohon-pohon yang rindang, berbagai macam buah-buahan, ada sungai mengalir, ada sawahnya, ada, itu namanya kebun. Makanya orang Arab dulu kalau bilang kebun itu di dalamnya itu ada buahnya, ada pohon-pohonnya, ada sawahnya, ada sungainya, lengkap. Dan ini kebun surga. Dan surga, dinamakan surga itu kan kebun, indah. Yang kedua, wa'naba, dan buah anggur. Kenapa disebutkan buah anggur? Apa nggak ada buah lain? Enggak. Kalau disebutkan semua buah-buahnya nanti ayatnya panjang. Kan nama buahnya kan Pak. Kenapa disebutkan anggur? Mewakili. Jadi disebutkan satu tapi mewakili yang lain. Kenapa disebutkan satu ini? Karena dia itu yang lebih banyak dan lebih umum manfaat dan kebaikannya. Buah anggur itu buah yang jika sudah masak itu langsung dilakukan. Nggak butuh susah-susah untuk makannya. Coba durian. Pak, kalau dikasih durian, mau makan durian gimana caranya? Membelah dulu. Ya kalau Bapak pengalaman, kalau nggak pengalaman susah. Jadi kenapa disebutkan anggur? Karena anggur itu buah yang jika sudah masak langsung cuma sebutkan buah yang enak, mangga misalnya. Mangga kalau mau makan gimana? Kupas dulu. Kalau anggur langsung. Sehingga kenapa disebutkan anggur? Karena manfaat kebaikannya itu lebih menyeluruh, lebih umum. Buah apa yang langsung bisa dimakan selain anggur? Apel. Apalagi? Sawu dikosek-kosek dulu. Nggak bisa kan? Sawu kalau jatuh dimakan tuh masih kes-kes, harus dikosek-kosek dulu kan? Jambu air. Tadi, kenapa disebutkan anggur mewakili? Karena kalau disebutkan semua nama-nama buah nanti tidak akan jus, tambah satu jus lagi. Nama buah itu buahnya. Allah menegaskan dalam surat Fussilat ayat 30, 31, 32. Allah mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalian akan mendapatkan sesuatu yang diingini hati dan apa yang kalian minta. Jadi semua keinginan hati itu akan dikasih dan apa yang kalian minta. Jadi kalau misalnya ketika di dunia suka buah ceri, tahu ceri Pak? Buah ceri Pak, yang di jalan-jalan itu kan ada tuh yang kecil-kecil. Karena dulu ketika di kampung suka makan buah ceri, ketika di sini ya Allah buah ceri langsung dikasih. Semua yang diminta itu ada. Yang mungkin di kampungnya itu pernah melihat buah, yang di kota nggak ada. Cipukan, tahu cipukan? Kalau kita pernah jadi pengembala kambing itu dulu apa? Itu ada buah cipukan. Itu kalau mau diambil apa? Ada cipukannya, ambil dulu dimakan dulu. Ternyata ketika di surga rindu dengan buah cipukan, ada nggak? Dikasih. Semua yang diingini hati dan diminta hadir. Namun ya tadi buah surga beda dengan buah dunia. Sehingga disebutkan anggur, kenapa? Karena dia memiliki manfaat dan kebaikan yang lebih utuh dibandingkan buah-buah yang lain.
mengatakan kutubuha daniyah. Petikan buahnya itu mendekat. Jadi penghuni surga itu nggak perlu tangannya yang menjulur, tapi dia sambil leleh buahnya mendekat. Jadi anggurnya mendekat, kemudian dia memakan langsung dengan mulutnya. Jadi tidak usah berdiri, bisa makan berdiri, bisa makan sambil duduk, bahkan bisa makan sambil rebahan. Dan tangannya nggak usah menggerakkan, makan sambil leyeh-leyeh, sambil sandar. Ada tempat kebunnya, ada buahnya, lengkap. Yang kedua, bidadari yang cantik lagi sebaya. Coba, bidadari lagi sebaya. Kalau iba wa atroba, bidadari yang cantik lagi sebaya. Dan bidadari itu kalau dia memakai gaun 70 gaun dipakai, itu masih kelihatan putihnya, sampai tulang betisnya itu kelihatan. Kira-kira menakutkan apa cantik nggak? Tulang betisnya kelihatan. Dalam hadisnya lihusnihin, karena kecantikannya. Memakai 70 gaun itu masih kelihatan betisnya, sampai tulang susumnya kelihatan. Kalau kita bayangkan di dunia kan malah menakutkan. Iya kan? Tulang betisnya kelihatan kan kayak apa? Tapi dalam hadis mengatakan lihusnya, karena cantiknya yang luar biasa, nggak bisa dibayangkan. Seandainya Allah tidak memberikan kekuatan kepada bapak-bapak melihat kecantikan, mereka itu bisa mati karena melihat kecantikan bidadari. Tapi di surga diberi kekuatan yang lebih, sehingga dia bisa memandang wajah Allah. Dan sifat-sifat bidadari yang luar biasa yang disebutkan dalam Quran maupun hadis. Jika bidadari saja cantiknya seperti ini, apalagi wanita dunia. Manakah yang lebih istimewa, wanita dunia atau bidadari? Wanita dunia. Kata para ulama, kenapa? Karena bidadari diciptakan itu tidak punya taklif, beban, ujian. Kalau wanita dunia, mereka ada beban ujian di dunia, sehingga mereka apa? Kalau nanti lebih utama daripada bidadari. Sehingga ya mungkin hidungnya pesek-pesek dikit pun nggak apa-apa. Nanti di surga mancung. Di dunia agak-agak hitam, sawo-sawo hitam mancung dikit nggak apa-apa. Nanti di surga putih, tinggi, mancung, putih, pokoknya di atasnya bidadari. Jadi kira-kira kalau ditanya Pak, pilih mana Pak nanti di surga, bidadari apa istri yang dulu? Mau bilang ada orangnya gitu. Tetap bahwasanya apa? Wanita-wanita dunia jauh di atasnya para bidadari. Dan Allah menyebutkan atrobah seumuran, dalam tafsirnya 30 sampai 30 tahun, 33 tahun. Kelak kita semua nanti akan dibangkitkan dengan umur 30 sampai 33 tahun. Enggak ada yang tua, enggak ada kakek, enggak ada nenek, semuanya muda-muda beliau. Dan disebutkan seumuran karena semua hati itu sama. Orang yang seumuran atau andai kata ya seumuran 30 33 itu, kalau seumuran itu jalannya bareng. Di antara kenikmatan suami istri itu jika semuanya bareng. Kalau istrinya pingin jus, suaminya juga pingin jus. Istrinya pingin jalan-jalan, suaminya juga pingin jalan-jalan. Jadi dinamakan atroba seumuran karena semuanya barengan. Apa yang diminta dia juga ingin.
Di antara kenikmatan dua pasangan itu jika sekufu, selevel, sehati, semisi-semisi. Meskipun ini bukan menjadi kekurangan ketika saya pengennya kopi, ternyata suaminya teh, tidak apa di dunia. Tapi kalau di akhirat, di surga itu semua itu sebaya umurnya, sebaya keinginannya, sebaya tujuannya. Coba misalnya Bu, di dunia nih, ibunya suka jalan-jalan, bapaknya nggak suka jalan-jalan, jalan nggak? Enggak, sehingga ketika ada jalan-jalan sendiri saja, Bu mana suaminya? Nggak tahu. Sama juga bapak bilang, Pak mana istrinya? Nggak tahu. Maka disebutkan atroba sebaya karena semua itu saling menyatu. Waka santihako dan juga dikasih gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Dan jika disebutkan ka'san, ulama tafsir mengatakan khamr, minuman khamr yang lezat tidak memabukkan. Yang kelima, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia lagi dusta. Perkataan sia-sia saja gak ada, apalagi perkataan yang menyakitkan. Di antara suasana yang merusak kebahagiaan itu ketika ada perkataan yang gak baik. Sudah tenang-tenang di rumah, senang-senang sama keluarga, ternyata ada kabar ibu jelek-jelekin, sakit hati gak? Sakit hati kan? Maka di antara yang merusak kebahagiaan adalah perkataan yang gak baik. Makanya kenapa dalam agama Islam itu perkataan dinilai. Jika nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Tapi kalau bisa berkata menyenangkan orang, itu lebih afdal. Contohnya ketika melihat orang sakit, Pak sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh, syafa Allah, tahurun insya Allah. Ini perkataan yang menyenangkan, lebih baik bicara. Daripada ketemu orang sakit, diam saja. Ketika mengunjungi, diam saja. Jika bisa berkata yang baik, ucapkan. Kalau nggak bisa, lebih baik diam. Diammu emas saat itu. Tapi jika bisa berbicara dan menggembirakan hati orang, itu yang lebih diutamakan. Karena terkadang manusia itu perlu pujian. Benar nggak Pak? Masa kuahnya terlalu asin, tapi dia masih suka dipuji. Puji dikit. Meskipun pujinya bau-bau dikit gak apa-apa. Boleh. Jadi memuji bau dikit untuk menyenangkan hati istri, boleh. Sehingga kenikmatan surga, satu, kebun-kebunnya dengan isinya. Jika disebut kebun itu tidak kebun saja, tapi dengan isi-isinya. Kedua, buah-buah, semua buah, khususnya buah anggur. Yang ketiga, pendampingnya. Ada tempatnya, ada yang dimakan, ada pendampingnya, ada minumannya. Yang didengar salaman perkataannya indah-indah saja. Ini bukan kenikmatan dunia, kenikmatan surga. Dan jika kita di dunia ini, di komplek atau rumah atau di mana saja, kita punya kebun dengan isinya. Ada yang dimakan, ada yang diminum. Punya pendamping. Kemudian perkataan senantiasa indah-indah saja. Ini kenikmatan surga dunia. Jadi, kalau di rumah ada yang dimakan, ada yang diminum. Ada pendampingnya. Dalam rumahnya senantiasa mendengarkan kata-kata yang indah, pujian-pujian. Jauh daripada perkataan celah atau kata-kata yang buruk. Ini Bu, sudah kenikmatan surga dunia. Ada yang dimakan, ada yang diminum, ada pendamping yang atroba yang tadi seumuran, sesama visi misinya, hatinya, dan perkataan selalu yang indah-indah. Ini surga dunia.
Cukup ya? Jam 6. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi kalau disebutkan kenikmatan surga, pengennya cepat-cepat langsung masuk surga. Tapi kalau diceritakan tentang neraka, entar dulu. Jadi kalau diceritakan tentang surga, pengennya segera masuk surga. Tapi kalau diceritakan tentang neraka, entar dulu. Baik, demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Allah Ta'ala bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.